Amin. Allahumma Amin. Sebetulnya saya sangat tidak layak untuk menjadi pemateri karena ilmu saya jauh daripada Pak Haji, ada Ustaz Indra, Ustaz siapa yang lupa saya? Ustaz Rizky dan Ustaz yang lainnya kan gitu. Karena apa? Ya inilah bentuk kecintaan saya kepada Islam. Karena apapun yang didasari dengan cinta sudah tidak akan lagi melihat sebuah perbedaan. Melihat perbedaan-perbedaan itu selagi bisa menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Justru ya, ketika kita adalah satu hal yang Rasulullah SAW benci. Karena suatu ketika Rasulullah pernah bertanya, sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, besok Islam akan terbagi menjadi 73 golongan. Lalu golongan apa yang tidak diterima oleh Allah ibadahnya? Lalu dijawab oleh Rasul, yaitu satu golongan yang merasa ibadahnya lebih baik daripada golongan lain. Jadi mudah-mudahan wasilah cinta kita bisa dipersatukan dalam rangka taqarruban ilallah. Yang saya cintai, yang saya hormati Ketua DKM Pak Haji, semoga beliau berikan sehat Allah, keluarganya, istri-istrinya semuanya dirukunkan oleh Allah. Iya, karena beliau istrinya dari satu. Bahkan guru saya bilang ciri keimanan orang berkuat itu salah satunya istrinya lebih dari satu. Wow. Nyusul kita nyusul. Semoga beliau beserta istri-istrinya dan anak-anaknya diberikan sehat oleh Allah. Sehat jasmani, juga sehat rohani, juga sehat ekonominya. Amin. Juga yang saya hormati Ustaz Indra, ya, Ustaz Rudi, Rizky, ya, dan jamaah karisma yang setiap malam Selasa istiqomah duduk seperti ini dalam rangka menuntut ilmunya Allah. Semoga semuanya istiqomahkan oleh Allah. Karena apa? Apalah arti sebuah perkumpulan seperti ini? Kadang mohon maaf, jasadnya di sini, hatinya tak ada di sini. Kalau saya wallahi wa nabi, bukan karena saya datang karena ingin cari muka, buat apa? Atau cari nama, buat apa? Semata-mata saya hanya mencari keridoannya Allah. Terlepas orang mau ngomong apa, peduli setan. Betul tak? Yang penting di sini mengajarkan Quran dan hadis. Betul tidak? Setiap malam Selasa yang dikaji, kemarin Ustaz Indra bahas tentang bab waris, itu kan baik buat kita semua. Betul tidak? Maka disinilah tempat apa? Kita menuntut ilmu, tolabul ilmu seperti saya. Saya niatnya cari ilmu, cari pengetahuan, kan gitu. Tidak merasa diri menjadi lebih baik. Karena kalau kita sudah merasa lebih baik, berarti kita adalah saudara dari iblis. Saya mau tanya, iblis dipecat gara-gara apa? Takabur, sombong, merasa lebih baik daripada ada. Benar tak? Iblis itu bicara ibadahnya luar biasa. Bicara taatnya luar biasa. Bahkan penghuni surga pertama. Loh, kita kadang belum pernah menghuni surga sudah sombong, sudah takabur. Benar tak? Maka tidak usah merasa lebih baik. Di sini tempatnya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, saling asah, saling kasih, saling asuh. Maka di awal illa man mata Allah biqalbin salim. Apa bicara tentang hati yang salim, hati yang selamat. Jangan sampai kita sholat si rajin 5 waktu, puasa Senin Kamis
Islami. Tapi kadang ada tetangga kita yang lebih maju ekonominya, timbul rasa iri, timbul rasa dengki. Berarti kamu belum qalbun salim. Ya. Harusnya ketika qalbun salim melihat tetangga lebih maju, lebih sukses, maka kita ucapkan syukur kepada Allah. Bersyukur atas kesuksesan yang diraih oleh tetangga, bukan malah iri dengki. Pun sama dengan sebuah pengajian. Oh, di karisma tiap hari bertambah, maka saya setuju dengan ucapan Pak Haji kemarin. Kalau ada teman, bawa haji ke sini. Ya, biar makmur Islam itu gitu. Ya, nggak usah kita lihat benderanya, kita lihat isinya. Ya, kita lihat isinya. Ini adalah hal yang bagus. Maka ketika ada pengajian seperti karisma, lalu Allah barokahi, Allah datangkan banyak orang, syukur-syukur masjid ini nggak muat, ya. Orang yang hatinya nggak qalbun salim akan mengatakan apa? Ngapain aliran sesat diikutin pengajiannya? Betul tidak? Hah? Ini yang terjadi saat ini. Kadang iman si iman, yakin si yakin, sholat si sholat, puasa si puasa. Ya. Ketika diuji sedikit dengan angin putar, angin kerusakan rumah tangga, kita sudah dilema dibuatnya. Bagaimana ini? Benar kan? Nah, untuk membentuk qalbun salim ini, hati yang selamat ini, maka di dalam hati itu hanya harus ada Allah. Karena qalbu mukmin baitullah. Hatinya seorang mukmin adalah rumahnya Allah. Kalau rumahnya Allah, berarti kita adalah merbot-merbotnya hati kita. Ya, merbot atau berbot, kalau merbot itu tugasnya apa sih? Bersihin masjid, ngepel, ada kotoran di sapu, itu tugas merbot. Kalau qalbu mukmin baitullah, hati seorang mukmin adalah rumah Allah, maka jadilah kita merbot-merbot hati kita. Ada kesombongan masuk, tebas, bersihkan oleh kita, jangan sampai kesombongan itu masuk. Namanya merbot, benar kan? Lah, namanya rumah Allah berarti harus bersih dari segala macam kotoran hati. Semoga kita semua dijadikan merbot-merbot hati kita yang mampu melaksanakan dengan baik. Agar apa? Agar hati ini menjadi hati yang qalbun salim. Maaf Pak, bicara dalil. Kalau Islam bersatu, Amerika itu takut sama kita, Israel itu takut sama kita. Justru Islam ini hancur, tercerai-berai oleh oknum orang Islamnya sendiri. Diketawain oleh Amerika, no, Islam sama Islam bentrok. Coba kalau bersatu, maka persatuan ini perlu diikat dengan cinta tadi. Cinta takkan terbentuk kalau tidak ada qalbun salim. Keimanan tadi ya, iman itu apa? Percaya, yakin. Tapi yakin ditimpa masalah sedikit kita sudah merasa seakan-akan dunia kiamat. Ditimpa masalah rumah tangga, ditimpa masalah bisnis, ekonomi, ngomong aja Allah Akbar, la ilaha illallah. Ditimpa sedikit masalah sudah gimana ya? Imannya kayak kerupuk itu, tahu kerupuk? Tiup angin dikit sudah meleleh. Ini mohon maaf saudara, saya itu dari pertama ke Garut itu nganggur, nggak pernah kerja. Sampai detik ini saya masih bisa makan, saya masih bisa nafkahin anak istri saya.
Kenapa? Karena saya yakin Allah ciptakan makhluk beserta rezekinya. Gak mungkin Allah mengasih rezeki ya, asal kita punya keimanan dan kecintaan kepada Allah. Bicara qalbun salim, maka akal itu sudah jangan dijalankan. Karena apa? Hal yang mustahil. Betul nggak? Rata-rata kita berpikir kalau nggak kerja nggak dapat uang, kalau nggak dagang nggak dapat uang. Mayoritasnya seperti itu. Gitu. Saya bukan orang yang malas, saya juga berusaha untuk banyaklah. Saya mau jualan apa itu namanya, serabi pernah. Ya. Tapi digagalkan oleh Allah. Kenapa? Modal nggak ada, tiba-tiba ada keperluan lain. Akhirnya dikasih buat yang lain. Terus dari situ saya usaha yang namanya apa itu ya? Lupa saya kayak goreng-goreng itu. Sama modal nggak kembali, hancur yang ada. Di situ saya berpikir, ya Allah, ya kan? Saya itu kan harus berusaha karena saya manusia biasa. Ternyata justru diamnya saya Allah cukupi. Kenapa saya cerita seperti ini? Ini saya untuk menurunkan sebuah keyakinan kepada kalian bahwasanya sulit bagi kita, tidak ada yang sulit bagi Allah. Mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi selain kita belajar ilmu yang setiap malam Selasa kita dapatkan, juga harus diikuti dengan prakteknya. Semoga kita semua yang hadir di sini diberikan hati yang betul-betul qalbun salim. Hanya ada la ilaha illallah. Bebas dari kebencian, bebas dari kesombongan, iri, hasud, dengki, merasa lebih baik daripada yang lain. Agar hati kita dijadikan betul-betul hati yang hati qalbun salim. La ilaha illallah. Tidak ada yang mendudukkan ngaji seperti ini kecuali adalah Allah. Tidak ada yang membuat kita kaya, tidak ada yang membuat kita miskin kecuali Allah. Tidak ada yang membuat kita apapun semua kecuali hanya Allah. Kok begitu? Sudah jelas la haula wala quwata illa billah. Kita tiada daya, tiada upaya, tiada kekuatan kecuali semua daya kekuatan dari Allah. Misalnya kita ngaji seperti ini, kalau tidak ada pertolongan dari Allah, saya yakin tidak akan pernah bisa. Kalau tidak ada kekuatan dari Allah, saya yakin tidak akan pernah bisa. Jadi apa yang harus kita sombongkan? Ini saya menata hati biar kita yang rajin ngaji, tapi nggak merasa lebih baik daripada yang lain. Karena kita ngaji pun karena diberikan kekuatan oleh Allah untuk tahapan kita belajar riadoh kita untuk menciptakan hati yang qalbun salim. Janji Allah, wa may yattaqillah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah pasti cukupi. Ini contoh ya, Kang Bakar dijanjiin sama Bupati. Ya, contoh Kang Bakar dijanjiin Bupati, Kang Bakar besok saya kasih kamu uang 10 juta. Kamu besok datang ya ke Pemda, ya kan? Lalu ceritalah Kang Bakar sama istrinya. Oh sayang, besok saya mendapat uang 10 juta. Dari siapa? Dari Bupati. Ah mana mungkin? Ini Bupati langsung yang ngomong, masa nggak percaya kamu? Betul kan? Giliran pejabat orang yang menjanjikan. Tapi kenapa ketika Allah bilang menjanjikan tadi wa may yattaqillah fa hasbuh, kita masih ragu? Hah? Betul kan? Kenapa kita masih ragu? Tidak akan sia-sia saudaraku kita duduk seperti ini. Tidak akan pernah sia-sia. Selain pahala yang Allah akan berikan besok di akhirat, di dunia pun akan terasa hasil dari pengajian. Allah bilang kulin nafsin ja'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Kang Bakar yang belum pernah ngalami aja yakin, padahal belum ngalami. Preman bajingan pun yakin ditanya, yakin nggak Kang Bakar mati? Ya saya yakin.
Padahal kan belum ngalamin. Oh sudah jelas di Al-Qur'annya. Benar dah. Lalu apa bedanya dengan ayat-ayat Allah yang lain? Wa innamal usri yusra. Innamal usri yusra. Pasti apa insya Allah? Pasti. Yang meragukan Al-Quran berarti hatinya belum qalbun salim. Firman Allah itu nggak ada yang insya Allah. Kalau Allah bilang ud'uni astajib lakum, bukan insya Allah, pasti. Karena itu janji dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan katsiran Ustaz Restu yang sudah memaparkan materi sebagai pengantar diskusi malam ini. Boleh merokok? Oh. Baik, kepada kalian rahimakumullah, Bapak karisma yang dirahmati Allah. Masuk ke sesi berikutnya, sesi diskusi. Ya, silakan dibuka seluas-luasnya untuk bertanya ataupun menyampaikan pendapat dan lain sebagainya kepada wali kita. Terus membersamai majelis di Al-Haulah. Alhamdulillah, insyaallah sangat bermanfaat dan sangat penuh keberkahan insyaallah. Saya mungkin ingin bertanya terkait sesuatu yang insyaallah dengan pengalaman yang sudah banyak untuk saya. Jadi kalau saya sebagai salah satu bagian dari umat Islam, saya itu masih meyakini bahwa memang Islam itu akan bisa terpenuhi dalam hal ini ketika Allah memerintahkan umat Islam itu masuk ke dalam Islam secara full apa. Nah, bahwa perintah Allah itu bisa diwujudkan ketika umat memang memiliki kekuasaan. Kemudian kekuasaan itu akan bisa secara sempurna ya, menjadi penerap syariat Islam itu dalam konteks fikih Islam. Kita melihat bahwa hanya imamah atau khilafah yang menjadi tajul furud. Kalau para ulama mengatakan mahkota dari berbagai kewajiban. Kenapa disebutkan mahkota? Karena memang banyak hukum syara yang tidak bisa terlaksana ketika kepemimpinan ini tidak ada. Mungkin yang hanya jadi pertanyaan atau menjadi mungkin sharing pengalaman di sini. Saya ingin mendapatkan informasi terkait berbagai kelompok yang ada khususnya di Indonesia terkait dengan dakwah ini. Karena kalau saya melihat seharusnya ini menjadi misi bersama setiap kelompok. Karena ini untuk kebaikan kita sebagai manusia, khususnya kita sebagai muslim. Karena keyakinan kita mengatakan hidup kita itu akan lebih baik kalau memang aturan itu aturan Allah yang berlaku. Dan yang kedua, bukan hanya kebutuhan kita terhadap Islam, tetapi kita pun diwajibkan oleh Allah. Nah, mungkin ini sebagai informasi bagi kita ya, terkait bagaimana sih sebenarnya posisi-posisi banyak kelompok di Indonesia terkait dengan dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah dan pertanyaan di diskusi yang pada intinya menanyakan tentang pendapat-pendapat dari kelompok-kelompok kaum muslimin ya, khutbah dakwah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin tentang perjuangan penegakan kepemimpinan Islam apa supaya segala taklif-taklif yang Allah berikan kepada kaum muslimin ini bisa terlaksana secara sempurna sebagai konsekuensi dari akidah tadi. Konsekuensi dari agama kita masalah Kita ini di Indonesia Islam terbanyak bahkan di dunia. Tapi kita berada di negara yang bukan berdasarkan dasar Islam.
bagaimana sikap kita menghadapi kenyataan ini. Ya mau nggak mau kita harus terima. Kan begitu. Bagi saya begini, kita sebagai umat Islam yang ingin menegakkan syariat Islam, ayo kita perjuangkan. Perkara nanti hasilnya seperti apa, kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita tidak pernah letih, tidak pernah lelah memperjuangkan syariat Islam itu tegak di negara kita, negara tercinta Indonesia ini. Kenapa? Saya sangat setuju, maaf ya, misalkan di dalam hukum Islam orang mencuri itu potong tangan. Efek jerahnya luar biasa saya, kalau diterapkan. Karena hukumannya dari sunnah, ya maaf. Bahkan di lapas pun ternyata perlakuannya beda dengan kalau berdua jadi sultan di dalam. Bisa dinego deh. Saya sangat setuju kalau hukum Islam itu betul-betul diperjuangkan di negara Indonesia tercinta. Untuk apa sih? Coba kita berpikir jernih aja. Kalau hukum Islam syariat Islam ditegakkan tadi seperti mencuri, potong tangan, saya yakin tingkat kriminal kemudian akan berkurang. Kalau berzina, dirancang, saya yakin akan berkurang. Ya, gitu. Nah, karena kita tidak punya kekuasaan di pemerintah. Presiden sudah diatur oleh Pancasila dan undang-undang. Di mana kita menganut kepada hukum konstitusi kan gitu, bukan menganut kepada hukum syariat. Kita jangan berdiam diri dong. Kalau merasa umat, ini salah. Ayo kita bergerak tanpa bendera sekalipun. Ini sudah kewajiban para muslim. Kalau merasa muslim. Karena hasil dari itu semua akan tegaknya ketauhidan yang nyata, akan tegaknya la ilaha illallah. Sekarang kita umat Islam udah dipecah belah loh. Ya. Gara-gara apa? Tadi hukum syariat ditegakkan. Semampu kita ya untuk menegakkan hukum syariat. Ini demikian jawaban saya. Jawabannya dari Ustaz Su, berapa pokok mulai paling saya kira semua juga pada intinya sama ya, insyaallah saya kira pada dasarnya ini akan dengan hukum Allah. Tapi ya di perjalanan ke jalan ada orang-orang yang sedikit mereka tidak bisa ya, mereka kurang lebih bisa yang telah beliau tadi panggilan mereka itu adalah urusan masing-masing. Ini sedikit banget. Ini tempat ini sih kemarin apa mengkajian tentang kampung. Jadi dia membahas seperti ini. Salah satu tugas umat dari sisi memang harus taat kepada syariat. Sebetulnya itu sama sesuatu yang memang harus dilakukan oleh umat Islam. Cuma ada satu, kalau saya melihat ya, ada ketidaktepatan dalam menerapkan hukum syara terhadap fakta. Karena dia mengatakan seperti ini, bahwa yang namanya pemimpin itu kalau dulu misalkan khalifah, nah sekarang itu presiden. Nah, dalam yang namanya sama pemimpin. Nah, apa yang saya sebut kurang tepat itu adalah di dalam Al-Quran itu kita memang diwajibkan untuk taat kepada Allah, Rasul dan ulil amr. Nah, yang maksud saya kurang dan pendapat saya gitu, pendapat yang tidak tepat itu dalam menerapkan makna ulil amri untuk semua kepemimpinan yang ada di dalam kehidupan. Karena kalau tidak salah bahwa ketaatan itu hanya ada ketika pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian salah satu bukti bahwa pemimpin taat kepada Allah dan Rasul itu adalah pemimpin yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber di dalam kehidupan. Nah sementara, dan saya lihat ini kan luar biasa ya dalam khutbah Jumat dengan jemaah yang banyak, tetapi seruan itu, ajakan itu diarahkan yang seharusnya kepada pemimpin yang kepada yang taat kepada Allah dan Rasul, tetapi diarahkan kepada presiden. Yang justru presiden ini tidak menjalankan syariat Allah dan Rasul. Nah, tapi walau alam apakah ini memang debatable, tapi kalau menurut saya tidak tepat gitu, ketika menjadikan hukum syara ini, hukum syaranya tepat lagi, tetapi fakta menerapkan hukum syara ini bukan kepada fakta yang tepat. Nah, itu salah satu yang mungkin menjadi mengusik pemikiran saya gitu. Jadi yang disayangkan itu adalah harusnya menggugah kesadaran umat di dalam forum-forum Jumat itu, kesadaran umat untuk memahami realita yang rusak, kemudian harusnya seperti apa, tetapi malah menggiring atau memberikan opini bahwa memang pemimpin seperti inilah yang harus menjadi harus ditaati oleh jamaah minimal yang ada di dalam konteks itu. Nah, makanya tadi saya bertanya secara umum ya, sesuai dengan pengetahuan Ustaz terkait seperti apa sih sebenarnya terkait Islam dan kepemimpinan seperti itu. Tapi alhamdulillah kepada Ustaz untuk jawabannya. Nah, yang lain. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan. Dari yang lain
berikan dalam bentuk doa. Saya ingin jelaskan, saya ingin tanyakan apa sih contoh syirik dalam bentuk doa. Terus juga syirik dalam bentuk niat atau tujuan atau keinginan. Itu juga contohnya seperti apa. Dan yang ketiga, syirik tentang ketaatan. Itu contohnya seperti apa. Dan yang keempat, syirik tentang tadi Ustaz membahas tentang bahwa semua berdasar cinta itu adalah perkara yang paling indah. Nah, dalam syirik juga ada dalam hal cinta. Itu bisa terjadi juga dalam hal yang lain apalagi bisa kita dengan riyadhah, latihan, istiqomah, sholat tepat waktu. Misalkan Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung kali ini temanya topik kan gitu ya. Maka pertanyaan saya adalah orang yang disebut dari tauhid kan gitu, atau dari akidah. Yang mana kalau kita lihat sekarang yang lagi ramai itu kan sebetulnya ramainya sudah dari sepekan yang lalu, tapi mungkin viralnya baru-baru sekarang ya, semacam bapak ukuran rasanya itu. Saya tidak menyebut namanya, bukan maksud menyebut nama, tapi kasus menurut saya nyeleneh kan katanya. Salah satu mau saya nggak sih? Salah satu pengakuan dia bisa enggak dikerucutkan ya, bisa bertemu sama orang yang berbeda, bertemu sama malaikat, bertemu sama nabi dan sebagainya. Itu maksudnya. Pertanyaan saya gini kan, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 154 Alhamdulillahirrahmanirrahim, wala taqulu liman yaqtulu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kalian mengira orang-orang yang terbunuh mati di jalan Allah itu mati, bal ahya, padahal mereka itu hidup, walakin la tash'urun. Padahal orang-orang perkara hiji pandangan ayat anu kok abdi teu kahontrol pemahamanana. Di sisi lain ada beberapa riwayat gitu kan, upama abdi terdapat itu dua riwayat. Pertama, ketika para syuhada itu kan anak Gusti alam barja meminta permohonan ke Gusti Allah, hoyong miwihkeun ka dunia ku Gusti Allah dari kubur. Teu kira anu syuhada eta teh nyungkeun ka Gusti Allah teh, kembalikan lagi ke saya kepada dunia, berikan lagi kesempatan saya dunia, apa biar saya bisa merasakan nikmatnya lagi mati syahid. Anu jelas-jelas syuhada, anu jelas-jelas dijamin surga kan gitunya, teu dikabul, teu diwujudkeun tapi di riwayat anu hoyong sedekah kan gitunya tah. Jantan ieu abdi tak can paham margi ieu masih kena kontradiksi. Di sisi lain ayat-ayat anu menyebutkan bahwa orang-orang syuhada atau orang-orang saleh itu jangan dikasih kan gitunya. Berarti kan masih kena katakanlah seperti itu. Tapi di sisi yang lain barzakh itu kan penghalang siapapun tidak bisa tembus kan gitu. Nah, maksud tadi kan dia berhubung ya masalah akidah kan katanya di kita itu kan banyak keyakinan lah katanya, banyak keyakinan kayak itu. Ada yang mengaku, tapi kita kesampingkan ya, kita jangan samakan sama nabi kan gitu ya. Ya ketika misalnya oh yang mati gak bakal bisa kembali ya, artinya kan misalnya seperti Nabi Isa dan sebagainya dan lain sebagainya. Jadi kita kita sekat lah, kita kan bedakan antara manusia biasa sama nabi, itu kita sepakati dulu ya. Nah, kita kerucutkan bukan manusia biasa. Jadi intinya ketika misalnya ada orang gitu ya yang mengaku bisa bertemu dengan hal-hal yang tidak lazim atau dengan ruh orang yang sedang meninggal kan gitunya, menurut pandangan saya itu gimana? Soalnya di sisi lain juga saya mendengar kutipan saya menulis ya dari Ustadz Muhammad Faizal kan gitu. Ketika ada orang yang mengaku bisa melihat ya hal-hal tidak lazim kan gitu ya, maka Ustadz Muhammad
kafir sana gitu. Tapi di luar sana oleh Ustaz Muhammad Faizal syahadat bukan kafir tapi syahadatnya perlu dipertanyakan. Saya pengetahuan menurut Abi persoalan yang pentingnya khususnya orang di dia. Tapi kan gitunya komo enak situasi di medsos banyak persebaran dan sebagainya pandangan yang pandangan lah. Tapi duit terus turun kanan turun kanan. Baca tapi caranya kebetulan bersama. Tapi sans ngomong kata ini. Kamera kamu. Saras nama sholat wajib, semua kaum muslimin sholatnya wajib. Ayeuna sapertos seueur syariat anu sanes bona teh. Tapi ketika aya syariat-syariat anu diperintahkan ku Allah, anu teu tiasa palingan anu teu tiasa eta terlaksana ketika teu ayana suatu kepemimpinan. Maka pasti setiap kaum muslimin oge aya dorongan supaya palingan si kehidupan anak teh sesuai dengan syariat Allah. Buat diri yang kedua itu dengan ucapan hamdalah, istighfar dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.